Mengawali renungan pada sore hari ini, saya ada sebuah pertanyaan untuk kita semua. Siapa yang hadir di sini ingin rasa cinta yang kita sampaikan kepada seseorang itu adalah cinta yang bertepuk sebelah tangan? Ya, siapa yang ingin cintanya menjadi cinta yang bertepuk sebelah tangan? Tentu dalam hidup kita ingin agar setiap rasa cinta yang kita sampaikan kepada orang-orang, terutama kepada kita yang kasihi, itu dibalas. Kita dicintai supaya kita mencintai supaya kita pun dicintai. Dan semua itu tidak hanya cukup dengan kata-kata, tapi juga kita mengharapkan tindakan nyata. Kita mencintai seorang, pasti ada wujud konkretnya. Demikian juga kalau orang lain mencintai kita, kita pun akan merasakan sesuatu yang nyata, yang melebihi dari sekedar kata-kata. Sebagai contohnya, mungkin bagi kami kaum religius, jika kami sungguh mencintai panggilan kami, tentu kami tidak hanya sekedar, ya saya mau jadi romo, menjadi frater, tapi sungguh kami mencintai panggilan kami dengan hidup selibat, hidup setia, terus belajar dan hidup kudus. Sama halnya juga dengan Bapak, Ibu, dan saudara sekalian. Kalau kalian sungguh mencintai pasangan Anda, tentu apapun yang pasangan Anda katakan akan Anda usahakan untuk dipenuhi. Anda akan setia kepada pasangan Anda. Demikian juga untuk orang tua. Ketika orang tua mencintai anak-anak mereka, tentu orang tua mengharapkan bahwa anak-anaknya juga kembali berbalik mencintai mereka dengan rajin belajar dan menuruti nasihat orang tuanya. Jadi dari contoh-contoh ini kita akan dapat melihat bagaimana kita ini dapat merenungkan cinta Tuhan kepada manusia. Itulah sebabnya dalam bacaan Injil hari ini Yesus bersabda, "Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya." Dengan kata lain bahwa Tuhan pun tidak ingin cintanya kepada manusia itu bertepuk sebelah tangan. Tuhan ingin agar kita pun merespon cintanya dengan baik, yaitu dengan melakukan perintah Tuhan. Namun sayangnya kalau kita baca dari kitab Perjanjian Lama dengan Perjanjian Baru, kita dapat melihat dari zaman Adam dan Hawa, para nabi, dan hingga Yesus Kristus, cinta Allah ini sering ditolak oleh manusia. Adam dan Hawa tidak taat kepada perintah Tuhan. Banyak para nabi semuanya dibunuh, dan Yesus pun ditolak dan akhirnya disalibkan. Seringkali cinta Tuhan bertepuk sebelah tangan kepada manusia. Namun syukur pada Allah, Tuhan itu begitu baik. Dia tetap mengasihi manusia, sehingga ketika dia disalib, ia berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Pertanyaannya sekarang adalah, mengapa Tuhan mau mengampuni manusia, sekalipun manusia ini menolak cinta Tuhan? Mengapa? Karena Tuhan tahu bahwa melakukan perintah Tuhan itu tidaklah mudah. Tapi bukan berarti bahwa ini adalah hal yang mustahil. Ya, mencintai sesama, apalagi sesama yang menjengkelkan, kalau orang Surabaya itu bencekno, itu memang tidak mudah. Ya, tidak mudah mencintai orang-orang yang menyebalkan, apalagi musuh-musuh kita. Rasanya ini mustahil. Tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Itulah sebabnya pula Yesus berkata, "Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran." Dengan kata lain, apabila kita ini memilih jalan cinta kasih, apabila kita memilih jalan kebenaran, apabila kita berusaha melakukan kehendak Tuhan, Tuhan tidak akan membiarkan kita berjuang sendirian. Tuhan akan memberikan Roh Kudus-Nya kepada kita. Roh Kudus yang sudah kita terima dalam pembaptisan, seperti yang kita dengar dalam bacaan pertama, akan menguatkan kita supaya kita ini dikuatkan untuk melakukan hal-hal yang mustahil, sekalipun harus mencintai orang yang membenci kita. Itulah undangan kita Tuhan pada minggu ini, supaya kita pun diajak untuk mencintai Tuhan,
dan sesama. Dan sungguh mencintai tanpa rahmat Allah itu mustahil. Kita perlu Roh Kudus supaya kita ini sungguh dapat memilih jalan Tuhan, dan akhirnya Tuhan mencurahkan Roh Kudus-Nya bagi kita. Sehingga pertanyaannya adalah, bagaimana kita ini bisa selalu memilih jalannya Tuhan? Di zaman yang serba tidak menentu dan banyak tantangan, bagaimana kita ini bisa tahu dan terus berjalan di jalannya Tuhan? Untuk membantu kita menjawab pertanyaan ini, saya ada sebuah ilustrasi singkat. Jadi, dahulu kala ada seorang rahib yang terkenal bijaksana. Rahib ini mempunyai banyak murid. Jadi suatu hari ada seorang murid yang mulai bimbang dan ia bingung harus memilih jalan yang mana. Sehingga muridnya ini bertanya kepada gurunya atau kepada si rahib, "Guru, bagaimana supaya kita ini tahu jalan yang baik dan benar?" Lalu rahib ini berkata, "Murid, saya ada sebuah ilustrasi," kata sang rahib. Suatu hari ada seorang raja yang hendak pergi berburu. Dia mengendarai kereta kuda, dan keretanya kuda itu dikendarai atau dibawa oleh 2 ekor kuda. Yang seekor berwarna putih dan seekor berwarna hitam. Jadi kereta kuda ini ditarik oleh seekor kuda putih dan seekor kuda hitam. Hingga ketika kereta kuda ini melaju dan tibalah di persimpangan, sang kuda putih menuju ke arah kanan dan kuda hitam ke arah kiri, di mana ke arah kiri adalah jalan menuju jurang dan jalan yang kanan adalah menuju jalan yang benar. Sang rahib pun bertanya kepada muridnya, "Menurut kamu, mana yang menang, kuda putih atau kuda hitam?" Kalau saya tanya Bapak Ibu, siapa yang menang, kuda putih atau kuda hitam? Yang mana? Jawabannya adalah tergantung. Tergantung kuda mana yang paling kuat, kuda mana yang sering dikasih makan oleh sang raja, makanan-makanan yang bergizi, dilatih terus untuk mengendarai kereta kuda, itulah yang akan menang. Kalau kuda putih yang dikasih makan yang baik-baik, tentu dia akan kuat. Sebaliknya, jika hanya kuda hitam yang diberi makan, maka kuda putih akan kalah. Jadi jawabannya adalah tergantung. Jadi apa pesannya bagi kita adalah, dalam hidup kita pun pasti sering dihadapkan banyak pilihan antara baik dan buruk. Pertanyaannya adalah, siapa yang paling sering kita kasih makan? Siapa yang sering kita pedulikan atau kita isi? Apakah kita sudah mengisi pikiran yang baik dengan hal-hal yang positif, hal-hal yang baik, saling mengampuni, cinta kasih, rendah hati? Ataukah kita membiarkan pikiran buruk yang berkuasa atas diri kita, kebencian, dendam, iri hati, dan kemarahan? Kalau kita biarkan hal buruk yang terus berkecambuk dalam pikiran kita, jangan salahkan jika kita menghadapi tantangan, kita akan mudah jatuh dalam dosa. Kita lebih memilih jalan pintas daripada kita memilih jalan kebenaran. Jadi mari melalui perayaan Ekaristi ini kita mau berdoa supaya kita ini selalu dikuatkan, kita mau selalu mengisi hidup kita dengan hal-hal yang positif, hal-hal yang penuh cinta kasih dan pengampunan, sehingga Roh Kudus pun akan turun atas kita. Walaupun jalannya tidak mudah, jalannya adalah susah, mungkin jalan mencintai sesama adalah jalan yang penuh penderitaan, tapi seperti kata Santo Petrus dalam bacaan kedua, sebab lebih baik menderita karena berbuat baik jika hal itu dikehendaki Allah, daripada menderita karena berbuat jahat. Jadi lebih baik menderita di dunia karena kita berbuat baik yang hanya sementara, daripada kita menderita di api neraka.